Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman maba yang sudah hadir di dalam ruang Zoom ataupun di hall. Terima kasih juga untuk Bapak pemateri yang bisa memberikan waktunya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tutut Ayuni, di sini saya sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mohon izin untuk membacakan CV dari pemateri. Untuk nama lengkap, Endi Satya Rahmanto, Sarjana Hukum, Sarjana Akuntansi, Magister Administrasi Publik, Magister Hukum. Pangkat Brigpol 94080-256. Jabatan Bamin Subakpres Baksumda Polres Jombang Polda Jatim, tanggal 22 bulan 5 2015. Lama jabatan 6 tahun 3 bulan 7 hari. Tempat tanggal lahir Kabupaten Jombang, tanggal 1 bulan 8 tahun 1994. Agama Islam, suku Jawa, status personal aktif. Pendidikan kepolisian Brigadir Dalmas terhitung mulai tanggal, Pendidikan Kepolisian Brigadir Darmas pada tahun 2013, Pendidikan Umum S2 Universitas Kediri pada tahun 2021, S2 Universitas WR Supratman pada tahun 2021, S1 Universitas WR Supratman 2020, S1 Universitas Kediri pada tahun 2019, SMA PGRI 1 Jombang 2013, SMP SMPN 4 Jombang 2010, SDN Jombang 2007. Riwayat pangkat Brigpol terhitung mulai tanggal 1 bulan 7 2021, Bribtu terhitung mulai tanggal 1 bulan 1 2019, Bribda terhitung mulai tanggal 30 bulan 12 2013. Pendidikan pengembangan dan pelatihan Bintara Intelijen Teknologi terhitung mulai tahun 2021. Dikbangpres Bintara Babin Kammas pada tahun 2021, Dikbangpres Herkamtipmas Fungsi Teknis Sabhara 2021. Tanda kehormatan dan kemampuan bahasa Inggris tidak aktif, bahasa Indonesia aktif, bahasa Sunda tidak aktif, bahasa Jawa aktif. Di sini untuk temanya yaitu wawasan kebangsaan. Sekian CV yang bisa saya bacakan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri. Untuk pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih, Mbak Moderator. Nah, saya nggak lama-lama di sini. Saya selaku perwakilan dari Polres Jombang atas nama itu tadi sudah disebutkan Brigadir Endi Satya Rahmanto. Kuliah saya lumayan banyak karena saya masih muda. Saya merasa masih mampu dan masih punya biaya. Tentunya ini untuk motivasi masing-masing mahasiswa atau mahasiswi yang sekarang mengikuti PKKMB 2021-2022. Nah, di sini saya akan memberikan materi wawasan kebangsaan dalam menjaga NKRI. Nah, itu tadi yang dibacakan Mbaknya, CV saya. Di sini sudah lihat, kalau mau follow Instagram saya silakan. Nah, di sini ada IG saya, FB. Nah, nanti kalau lihat followernya jangan kaget ya. Followernya lumayan. Sampai belakangnya ada K-nya. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang kepo-kepo sama kuliah saya bisa dilihat kuliah saya. Motivasi saya bisa dibaca di situ.
Ya, saya ada beberapa fakultas yang saya ikuti. Kampus juga ada beberapa. Nggak hanya di Jatim kampus saya, di luar Jatim juga. Salah satunya saya mengikuti S3 Hukum di Semarang, semester 1. Ya, langsung ya, cukup. Oke, saya jelaskan langsung. Wawasan kebangsaan. Wawasan adalah cara pandang atau cara melihat. Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kalau digabung, wawasan kebangsaan adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah, air, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kemudian keberagaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Ya, lanjut. Tujuan wawasan kebangsaan tentunya mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kemudian kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Sesanti. Nah, sesanti itu kalau kata orang dulu nasihat sesanti itu. Nah, nama kerennya sesanti nasihatnya. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika apabila ditulis lengkap adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangfa. Mohon maaf. Diangkat dan disadur dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, pujangga istana pada zaman Hayam Wuruk sekitar tahun 1350 sampai 1389. Kemudian oleh Muhammad Yamin, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai semboyan untuk menata dan mengatur kehidupan masyarakat, bangsa negara, guna dan mengharmonisasikan hubungan perbedaan suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Itu fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Agar diketahui oleh masing-masing rekan mahasiswa dan mahasiswi, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Nah, inilah banyak sekali rekan-rekan kita yang berbeda agama, ras, suku, agama. Jumlah pulau Indonesia menurut BPS tahun 2017 yang dirilis tahun 2018, baik yang besar maupun yang kecil mencapai 16.000. Pulau terbanyak terdapat di Provinsi Papua Barat. Papua Barat di Provinsi baru. Dengan jumlah mencapai 4.108. Pulaunya kecil-kecil. Tentunya kita harus menjaga agar pulau-pulau tersebut tetap di wilayah Indonesia. Tidak diakui negara lain. Kemudian disusul oleh Kepulauan Riau yang memiliki 1.994 pulau, Sulawesi Tengah 1.632, Maluku 1.286, dan Maluku Utara sebanyak 856 pulau. Jumlah pulau di Indonesia tersebut menurun bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Tercatat di tahun 2016, jumlah pulau Indonesia mencapai 17.504. Artinya Indonesia kehilangan banyak sekali, yaitu 1.448 waktu sekian tahun. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya ikut prihatin. Kita sebagai bangsa yang milenial yang mempunyai otak muda harus menjaga mental agar tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar yang menghasut kita agar kita menjauh dari ideologi negara kita. Nah, ini saya selipkan sosialisasi sebentar ya. Kebetulan
Nah, barusan kemarin ada senior-senior rekan-rekan masih maba yang baru di sini, ada yang daftar dari bidan atau perawat. Nah, bagi mungkin tahun depan insya Allah kalau ada lagi kami sosialisasikan. Saya juga ditawarin dosen di Kesumi, ngajar D3 sebagai dosen wawasan kebangsaan. Kemarin ditawarin sama asisten wakil langsung. Ya, saya dengan senang hati sangat mau. Bisa dilihat di sini brosurnya. Ada D3 perawat atau bidan, D4 atau S1 perawat atau bidan, IPK minimal sekian, prodi terakreditasi ya. Batas umur maksimal tidak tanggung-tanggung. Ini kita perpanjang usianya. Yang dulu S1 itu cuma 25, sekarang diperpanjang lulusan D3 30 tahun. Lulusan D4 atau S1 sampai 33 tahun. Ini merupakan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi untuk mengikuti atau mengabdi kepada Indonesia supaya kita bisa ikut menjaga keutuhan NKRI. Tentunya di bidang kesehatan, tenaga kesehatan. Nah, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi bisa ikut tahun depan untuk memotivasi ya. Nah, jadi tugas polisi tidak hanya keamanan, tapi kita juga menolong sesama. Nah, dengan dibantu oleh rekan TNI juga, unsur-unsur lain juga. Nah, pendaftaran kemarin sudah ditutup. 23 Agustus 2021. Kemarin ada beberapa rekan-rekan dari lulusan ISMI, Yonif, itu juga ada. Satunya saya lupa namanya, dari lulusan ISMI ada. Pendidikan cuma 3 bulan, pendidikannya 3 bulan. Biasanya Bintara 7 bulan, ini karena kalian rekan-rekan mahasiswa dari untuk bidang kesehatan, jadi cuma 3 bulan, nggak ada fisik di sini. Ya, ini saya selipkan sosialisasi. Nah, ini foto saya dulu, biar nggak terlalu tegang ya. Foto saya dulu waktu di Polda. Ya, terbentuknya NKRI dengan kebinekaan. Kebinekaannya kita lanjut. Common enemy, masa penjajahan. Belanda, Inggris, Portugis, Jepang. Masa pemberontakan PKI, DI, T2, DI T2, Kahar, Mujakar, dan lain-lain. Common interest. Perjuangan merebut kemerdekaan, Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan nasionalisme NKRI. Nah, itu ya. 4 pilar. Silakan diingat-ingat rekan-rekan mahasiswa mahasiswi. Pancasila, NKRI, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Faktor yang mempengaruhi kebinekaan, faktor internal. Indonesia didominasi masyarakat low class. Gini ratio Indonesia tahun 2016 sekitar 4. Kemudian upper class bisa dilihat di situ. Rekan-rekan mahasiswa bisa melihat langsung ya dari Bulkona ini. Faktor eksternal, politik internasional, dunia adalah anarki. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, memang betul seperti itu. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ya, kita langsung aja langsung. Efek yang paling besar, globalisasi, memunculkan persaingan ketat, kejahatan berdimensi baru, disertai memudarnya nilai luhur kebangsaan. Contohnya terorisme, aksi massa, separatisme, intoleransi. Masih terjadi intoleransi baik antara umat beragama maupun interumat beragama. Masih ada pok yang memaksakan untuk mengganti ideologi dasar negara dengan ideologi tertentu. Persaingan antar bangsa di dunia sehingga menginginkan NKRI menjadi lemah, bubar, terpecah. Memudarnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat dari globalisasi yang tidak difilter dengan baik. Maka dari itu, masing-masing daripada mahasiswa dan mahasiswi harus pintar-pintar memfilter mana yang harus
kita lakukan dan tidak boleh atau dijauhi. Medsos. Nah, gempar-gemparnya medsos ini. Karena berita itu gampang sekali menyebar lewat medsos. Medsos sebagai bagian dari tantangan keberagaman. Nah, hate speech provokatif, intoleransi, penyebaran permusuhan dalam bentuk info hoax dan meme yang dapat memicu konflik. Radikalisme pro kekerasan, penyebaran paham radikal melalui propaganda, teroris, cybercrime, pornografi, judi online, UIT nomor 11 2008 dan lain-lain. Media sosial memiliki kerawanan yang lebih besar dibanding dengan media konservatif karena siapa saja bisa menjadi pemilik media. Nah, contohnya sekarang HP, komputer, Facebook, kalau media sosial Instagram, Twitter, terus aplikasi-aplikasi yang buat untuk selfie-selfie, TikTok, dan semacamnya. Masyarakat harus waspada dan berhati-hati dalam mendownload, men-share berita yang tidak bisa dipastikan tingkat kebenarannya. Nah, untuk rekan-rekan atau teman-teman mahasiswi, kalau memang ada berita belum benar, ada keberadaannya, belum ada dasar, belum jelas, jangan tiba-tiba nge-share. Karena rekan-rekan nanti nggak tahu apa-apa bisa ditangkap. Karena menyebarkan berita hoax. Tidak benar, nggak ada faktanya. Nggak tahu apa-apa tiba-tiba dibawa ke kantor polisi kan nggak lucu toh. Ini radikalisme dan terorisme sebagai ancaman kebinekaan. Kami yang paling benar. Ente ahli bidah. Ente sesat menyesatkan. Ente antek kafir. Ente kafir. Ayo bunuh, ini jihad. Nah, itu ya. Menghendaki perubahan secara ekstrim sesuai dengan kehendak pengikutnya. 2, hanya membenarkan ajarannya. 3, klaim fanatisme sempit atau di luar dirinya adalah kafir. Dalam memahami agama bersifat tekstualis dan skriptualis. Islamofobia yang melancarkan aksi deislamisasi, memupuk paham sekularisme. 6, merendahkan citra Islam di kalangan umat lain. 7, memecah persatuan dan kesatuan umat Islam serta disintegrasi bangsa. Nah, ini ya, radikalisme yang mengancam kebinekaan. Masing-masing mahasiswa tentunya wajib tahu. Sekarang banyak pihak yang merasa dirinya paling benar. Dan ini menggulingkan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk negara baru sesuai dengan keinginan kelompok tersebut. Peran elemen masyarakat. Nah, peran-peran tentunya masyarakat ini termasuk mahasiswa dan mahasiswi di sini. Jaga terus kebinekaan dan sosialisasikan 4 pilar. Lembaga pendidikan menanamkan pemahaman sejak dini bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang dipertentangkan, namun harus menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Thomas, tokoh masyarakat, Toga, tokoh agama, Toda, tokoh pemuda, membangun kesadaran dan memberikan arahan, contoh, serta tauladan dalam kehidupan yang penuh dengan keharmonisan, dan toleransi. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ini lembaga pemerintah ya, menjamin kehidupan yang penuh dengan toleransi dan harmonisasi melalui penguatan regulasi dan penerapannya. Mengalokasikan dukungan anggaran agar badan, struktur, dan sistem dapat bekerja dalam kehidupan masyarakat sehingga tercipta nilai-nilai kebinekaan. Mencegah dan mengatasi ancaman terhadap kebinekaan. Lanjut. Peran dan kebijakan Polri. Nah, ini kebijakan kita ini. Peran. Pasal 5 UU nomor 2 tahun 2002. Bisa dilihat sendiri ya. Untuk mempercepat waktu. Dinamisator, katalisator, negosiator, kebijakan. Nah, itu kebijakannya bisa dibaca sendiri. Proaktif policing strategi, koordinatif dan sinergitas cegah intoleransi. Penindakan tegas terhadap tindakan intoleransi. Kesimpulan.
Kesimpulan di sini, kemajemukan bangsa Indonesia harus dijaga dan dipelihara sebagai modal sosial dan sumber kekayaan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai doktrin dan kesepakatan nasional harus dipertahankan demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika perubahan global. Polri sebagai salah satu alat negara yang bertanggung jawab UU akan menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dan profesional bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa. Kemudian terakhir, menjaga dan mempertahankan NKRI adalah tanggung jawab semua komponen bangsa termasuk peran serta mahasiswa dalam rangka cegah setiap ancaman radikalisme dan terorisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk waktunya dan mungkin rekan-rekan BEM yang sudah memberi kesempatan saya dan waktunya. Saya merasa bangga sekali bisa dijadikan pemateri wawasan kebangsaan karena ini baru untuk saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk materinya. Alhamdulillah untuk materi pada hari ini telah tersampaikan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Dari sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah saya dengar tadi, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi dengan Bapaknya, wawasan kebangsaan memiliki pengaruh besar bagi keberlangsungan kehidupan masa depan bangsa dan negara. Selain itu, aspek tujuan keberagaman manfaat juga menjunjung wawasan kebangsaan tersebut. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus cinta tanah air dan menghargai setiap apa yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.